Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan coba sama-sama sedikit ya membahas terkait dengan membuka tabir rezeki ya. Dan ini merupakan banyak pertanyaan dari teman-teman, dari sahabat terkait dengan susahnya kemudian rezeki bisa masuk dalam kehidupan mereka, dan seolah-olah kemudian ada yang memberatkan, yang menutupi, sehingga kemudian rezeki ini susah untuk didapatkan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, kepada teman-teman yang baru bergabung di channel kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat di channel ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kemudian senantiasa mendapatkan video-video kami yang terbaru. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu adalah pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat. Rezeki adalah penghidupan yang Allah berikan kepada makhluknya. Siapapun kita, yang beriman ataupun tidak beriman, yang senantiasa bersyukur pada Allah, yang senantiasa bersujud sama Allah ataupun tidak, maka semuanya kemudian telah ditetapkan rezekinya masing-masing. Akan tetapi kemudian ada saja kemudian hal-hal yang bisa menyebabkan rezeki kita kemudian terhambat, atau rezeki kita kemudian lambat datang kepada kita. Oleh karena itu kemudian Islam memberikan panduan dalam hidup. Allah sudah memberikan kita Al-Quran sebagai pedoman, agar kemudian kita bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran atau dari kisah-kisah sebelumnya yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, maupun dalam kisah sahabat ataupun hadis-hadis Nabi, terkait bagaimana kemudian rezeki ini bisa kemudian kita dapatkan dengan mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." At-Talaq 2 dan At-Talaq ayat 2 dan 3. Di ayat ini Allah menjelaskan terkait dengan kemudahan rezeki kita bisa kita dapatkan dengan takwa pada Allah. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa pada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dua yang Allah berikan sesuai dengan penjelasan ayat ini. Kalau kita takwa sama Allah, Allah akan berikan kita jalan keluar atas setiap masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Masalah apapun, kalau kita takwa, insya Allah beres. Yang kedua adalah Allah akan berikan rizki, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan datangkan dari atas, Allah akan datangkan dari bawah, dari kanan, dari kiri. Seluruh mata angin akan menjadi sumber jalan rezeki kita. Yang penting satu syaratnya, yaitu takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian tabir yang selama ini kemudian menutupi rezeki kita bisa jadi adalah karena ketidaktakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena kurangnya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita kurang sujud sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah kemudian yang menjadi tabir atau penutup daripada rezeki-rezeki kita. Ada yang bertanya, ada yang menyampaikan, tapi ada mereka yang kemudian di sana, di luar sana, tidak sholat, tidak ngaji, tidak zikir, jarang ke masjid, tapi rezeki mereka lancar-lancar saja, tapi penghidupan mereka baik-baik saja. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya kehidupan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sujud sama Allah, tidak sholat sama Allah, tidak baca Quran, jauh dari masjid, hubungan dengan Allah jelek pokoknya, tetapi rezeki mereka lancar, kehidupan mereka baik-baik saja, itu adalah cobaan yang Allah berikan pada mereka. Bisa jadi adalah kehidupan yang
ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan-kesenangan yang bisa menyebabkan kecelakaan bagi mereka pada kemudian hari nanti. Oleh karena itu kemudian tidak boleh iri dengan mereka yang tidak sujud sama Allah tapi rezekinya lancar. Karena bisa jadi di balik semua itu akan ada musibah yang besar yang menantinya. Karena sesungguhnya rezeki ini adalah Allah yang berikan. Rezeki ini Allah yang atur. Dan sebaik-baik rezeki, sebaik-baik pemberian adalah pemberian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkah, yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan kita, yang membuat iman kita semakin bertambah dengan rezeki yang kita dapatkan. Ada mereka yang rezekinya terus masuk, penghasilannya bertambah, rezekinya kemudian masuk dari segala arah tapi tidak pernah sujud. Tapi bisa jadi kemudian yang mereka dapatkan itu adalah sesuatu yang tidak berkah. Bisa jadi kemudian pengeluaran mereka juga banyak. Anak sakit, istri misalnya royal, ya, uangnya habis di mana-mana, bahkan nauzubillah min zalik, dibelanjakan pada sesuatu yang haram, yang sifatnya ribawi. Ada yang jatuh dalam judi, ada yang jatuh dalam hamar, ada yang jatuh dalam zina. Jadi harta yang kemudian berlimpah masuk tetapi tidak berkah, bisa jadi kemudian ujungnya adalah malapetaka. Karena uang itu dibelanjakan pada jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Judi, zina, khamar, narkoba, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak kemudian contoh yang kita dapatkan di luar sana. Orang-orang besar, mereka yang punya uang yang unlimited, tak terbatas, tapi keluarga mereka rusak, anak-anak mereka rusak. Bahkan ada kemudian berujung di penjara, berujung dengan bunuh diri, berujung dengan pembunuhan dalam rumah mereka sendiri. Kenapa? Bisa jadi kemudian harta yang didapatkan tidak berkah sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi. Oleh karena itu kemudian yang kita cari adalah rizki yang halal, yang toib, yang berkah. Rizki yang membuat kita semakin iman, kita semakin bertambah sama Allah SWT. Rizki yang membuat kita semakin takut sama Allah SWT. Bertambah rizki, tapi bertambah pula iman. Bertambah rizki, bertambah pula ketaatan kita pada Allah. Itu yang kita cari. Oleh karena itu, kalau kita kemudian merasa saat ini rezeki kita lambat, rezeki kita seolah-olah ada yang menutupi sehingga kemudian tidak lancar masuk, maka banyaklah sujud sama Allah. Banyaklah berdoa sama Allah. Banyak kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kemudian kita maksimalkan ikhtiar kita, maka insya Allah segala kemudahan hidup kita akan kita dapatkan, dan rezeki kemudian Allah akan datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki tidak harus berbentuk uang. Rezeki tidak harus berbentuk emas. Rezeki bisa jadi berbentuk dengan hadirnya sahabat-sahabat yang baik. Sahabat-sahabat yang senantiasa membantu kita ketika kita susah. Uang tidak ada di kita, tetapi ketika kita susah, teman kita yang membantu kita. Suatu hari mungkin kita kehabisan uang. Kita khawatir mau makan apa siang ini. Di dompet tidak ada uang sepeser pun untuk membeli makanan siang kita. Tetapi tiba-tiba saja kemudian teman yang baik traktir kita, ajak makan kita di warung di dekat tempat kerja kita misalnya. Itu adalah rezeki yang Allah kasih. Jadi hadirnya orang-orang baik di sekitar kita, hadirnya teman-teman yang senantiasa membantu kita merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan dalam kehidupan kita, yang membantu kita karena kita takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu uang kita yang keluar, menggunakan uang sahabat kita, uang teman kita yang Allah berikan lewat mereka, dan mereka membantu kita. Itulah merupakan rezeki juga yang Allah berikan pada kita lewat perantara orang lain. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keluarga yang bahagia, Allah berikan kita kehidupan yang tentram dalam rumah tangga. Itu merupakan rezeki yang besar pula dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ada pasangan suami istri yang konsultasi di luar sana terhadap pakar-pakar keluarga, psikolog ya, dan seterusnya, hanya untuk bagaimana mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, agar supaya suami istri bisa akur, anak-anak kemudian bisa terurus. Mereka harus mengeluarkan jutaan, ratusan juta bahkan
untuk mendapatkan kemudian jawaban daripada konsultan-konsultan mereka. Tetapi ada keluarga-keluarga kemudian yang bahagia tanpa harus kemudian mengeluarkan jutaan rupiah untuk kemudian biaya konsultasi, tanpa harus itu. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan ketenangan dalam hati mereka. Allah berikan kebahagiaan dalam hati mereka. Allah berikan ketenangan, sakinah, kebahagiaan dalam keluarga-keluarga mereka akibat dari takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kunci untuk kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, anugerah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak sujud, banyak syukur kepada Allah, dan yang kedua adalah perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Alhamdulillah Allah kita bagus, alhamdulillah nas kita bagus. Bisa jadi orang lain di sekitar kita menjadi jalan rezeki bagi kita. Kalau hubungan kita baik, maka insya Allah rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah merupakan kesalahan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.